Selamat siang, Profesor Herman dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Gideon Suhendra. Izinkanlah saya pada siang hari ini mempresentasikan kepada Anda semua prinsip modalitas chapter 11 dari buku Richard Meyer yang berjudul Multimedia Learning Second Edition yang ditulis pada tahun 2009. Presentasi ini dibuat dalam mata kuliah multimedia pembelajaran dalam program studi S2 Teknologi Pembelajaran Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Marilah kita masuk dalam pembahasan. What is modality of loading? Modalitas of loading terjadi ketika kata-kata dalam pelajaran multimedia disajikan sebagai teks lisan atau narasi daripada sebagai teks cetak. Artinya, penjelasan guru tentang suatu gambar, animasi, grafis, dan video tidak berupa teks tertulis yang harus dibaca oleh siswa, tetapi berupa penjelasan langsung yang disampaikan oleh guru secara lisan sehingga siswa dapat mendengarkannya. Apakah modalitas tidak penting? Ada sebuah pemahaman tradisional yang beranggapan bahwa prinsip modalitas itu tidak penting. Mereka berpikir bahwa hasil belajar siswa yang menerima pelajaran multimedia dengan kata-kata yang disajikan sebagai teks tertulis sama dengan hasil belajar siswa yang menerima informasi yang sama dengan yang disajikan dengan narasi atau cerita. Jadi, walaupun cara penyajiannya berbeda, hasil tetap sama apabila materinya juga sama. Oleh karena itu yang membedakan hasil belajar bukan cara penyajian materi, tetapi banyaknya materi yang diberikan atau jumlah materi yang diberikan. Dalam gambar ini, kita dapat melihat bahwa presentasi atas suatu informasi yang disajikan baik berupa gambar maupun kata-kata yang diungkapkan itu ditangkap oleh siswa sama hasilnya dengan presentasi informasi yang disajikan melalui gambar dan kata-kata yang tertulis oleh siswa, ditangkap oleh siswa, itu sama hasilnya. Ini menurut pandangan tradisional. Sekarang kita masuk dalam pemahaman yang modern. Pentingnya prinsip modalitas untuk saat ini. Yang pertama, pada saat presentasi informasi dengan gambar dan teks di layar, manusia hanya menggunakan kemampuan visualnya untuk memahami informasi tersebut, tetapi kemampuan auditorinya tidak dimanfaatkan pada saat itu. Sehingga beban kognitif dititik beratkan hanya pada kemampuan visual yang membuat daya tangkap siswa menjadi semakin berkurang. Yang kedua, menurut teori kognitif, siswa akan lebih mudah memahami suatu informasi baru bila melibatkan kemampuan visual dan auditori melalui animasi bernarasi. Berikutnya, memahami efek prinsip modalitas. Jadi ada 3 pemikiran yang mendasari munculnya prinsip modalitas. Yang pertama adalah dual channel processing. Artinya siswa dapat memproses informasi melalui 2 saluran channel, yakni melalui mata atau visual dan yang kedua melalui telinga atau auditori. Lalu yang kedua, limited capacity.
Setiap indera manusia memiliki kapasitas atau keterbatasan kapasitas dalam memproses beberapa materi dalam waktu yang bersamaan. Lalu yang ketiga, active learning. Artinya pembelajaran yang bermakna terjadi ketika seorang pelajar mampu memilih, mengatur, dan mengintegrasikan pengetahuan di dalam setiap channel yang digunakan. Dengan demikian, efek menerapkan prinsip modalitas adalah meringankan beban sensori memori siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Sebuah penelitian berkaitan dengan prinsip modalitas. Jadi, pernah dilakukan sebuah penelitian untuk membuktikan prinsip modalitas dengan melakukan 17 kali eksperimen. Yang pertama dilakukan pada pembelajaran multimedia berbasis pada animasi pendek dan cepat. Percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu yang kedua, pada pelajaran multimedia berbasis pada permainan dan simulasi interaktif. Percobaan ini dilakukan sebanyak 10 kali. Lalu yang ketiga, pada pelajaran sains di lingkungan sekolah. Percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil dari ketiga penelitian di atas adalah yang pertama, nilai siswa lebih baik setelah belajar dengan grafis dan narasi daripada belajar dengan grafis dan teks. Yang kedua, pelajaran lebih mendalam bila dalam bentuk teks lisan atau narasi daripada teks tertulis atau cetak. Dari gambar ini, kita bisa memperhatikan bahwa presentasi multimedia yang disampaikan melalui narasi dan gambar itu ditangkap melalui 2 sensori memori, yakni melalui pendengaran dan melalui mata. Sedangkan dalam pemahaman tradisional itu presentasi multimedia yang disampaikan melalui kata-kata tertulis dan gambar itu hanya ditangkap hanya oleh mata. Dengan demikian, presentasi multimedia akan lebih mudah dipahami bila menggunakan sensori memori berupa mata dan telinga. Dan presentasi multimedia akan sulit dipahami bila hanya menggunakan sensori memori berupa mata. Prinsip modalitas itu cocok digunakan untuk materi yang kompleks. Artinya, materi itu membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang lebih besar dari siswa. Yang kedua, prinsip ini cocok digunakan untuk presentasi yang cepat. Yang ketiga, prinsip ini cocok digunakan untuk siswa yang sudah akrab dengan istilah dan simbol yang digunakan dalam presentasi. Penerapan prinsip modalitas diharapkan agar para guru, para desainer pembelajar, para teknolog pembelajaran mampu membuat presentasi multimedia dengan animasi dan narasi. Harapannya adalah agar beban kognitif siswa tidak dititik beratkan hanya pada sensori memori berupa mata saja, tetapi juga pada pendengaran atau telinga, agar beban menjadi lebih ringan. Keterbatasan prinsip modalitas. Prinsip modalitas tidak bisa diterapkan pada materi yang mudah dipahami. Yang kedua, pada
siswa yang mempunyai kendali untuk memperlambat atau mempercepat materi yang dipelajari. Yang ketiga, bila siswa belum akrab dengan istilah atau simbol yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat, prinsip ini tidak bisa diterapkan pada siswa yang tunarungu atau siswa yang mengalami pendengaran kurang baik. Fungsi pendengarannya kurang baik. Profesor Herman dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, sekian presentasi dari saya. Selamat siang.